Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memandu jalannya presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya, saya meminta izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Safarudi dengan NIM 200301244. Di sini, kelompok saya akan membahas tentang kewirausahaan bentuk hukum dalam kepemilikan usaha. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus bekerja, berada dan didirikan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Yaitu sebuah perusahaan dapat dikatakan berbadan hukum bila memiliki unsur-unsur seperti yang pertama, adanya harta kekayaan yang dipisahkan, yang kedua mempunyai tujuan tertentu, yang ketiga mempunyai kepentingan sendiri, yang keempat adanya organisasi yang teratur, dan yang terakhir proses pendiriannya mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, persekutuan firma, yaitu sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV, yaitu perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Dan yang terakhir yaitu perseroan terbatas atau PT, yaitu organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Kezia Audiaviari dengan NIM 200301240. Sumber hukum perusahaan. Yang pertama yaitu perundang-undangan. Hal ini meliputi Undang-Undang Peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, tetapi masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini. Yang kedua yaitu kontrak perusahaan, biasa disebut dengan perjanjian tertulis, dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Yang ketiga yaitu jurisprudensi, merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Yang keempat yaitu kebiasaan, merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal, dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Selanjutnya yaitu kriteria kebiasaan yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan. Yang pertama yaitu perbuatan yang bersifat perdata. Yang kedua, mengenai hak serta kewajiban yang seharusnya dipenuhi. 3. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatuhan yang ada. Yang keempat, diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena telah dianggap sebagai hal yang logis dan patuh. Dan yang terakhir, menunjuk akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum perusahaan. Lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 hal pokok, yakni bentuk usaha dan jenis usaha. Bentuk usaha ialah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut dengan hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan diatur oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Jenis usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Usaha sendiri ialah tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha ialah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dapat dikatakan usaha jika memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu dalam bidang perekonomian. Yang kedua dijalankan atau dilakukan oleh pengusaha. Dan yang terakhir, tujuan tersebut memperoleh keuntungan atau laba.
Jadi, kesimpulannya, perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, bekerja, berada, dan didirikan wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluruh bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD atau kodifikasi, ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan atau hukum tertulis yang belum dikodifikasi.